saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa kembali di dalam renungan pagi hari ini. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, marilah kita bersama-sama mempersiapkan hati dan pikiran kita dan memohon tuntunan Roh Kudus. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kembali kami datang menghadap-Mu. Kami mengucap syukur untuk hari baru yang boleh kami masuki hari ini. Biarlah waktu yang Kau berikan ini dapat kami pergunakan dengan sebaik-baiknya. Sebentar kami akan membaca sebagian dari firman Tuhan. Biarlah kiranya Roh Kudus memimpin kami untuk memampukan kami mengerti akan firman-Mu. Terima kasih ya Bapa. Kami serahkan seluruh perjalanan hidup kami hanya di dalam tangan pengasihan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, renungan firman Tuhan pada pagi hari ini terambil dari Mazmur pasal 46 ayat 2 sampai ayat yang ke-6. Saya akan membacakannya untuk kita. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan, sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Sebab itu kita tidak akan takut, sekalipun bumi berubah, sekalipun gunung-gunung goncang di dalam laut, sekalipun ribut dan berbuih akhirnya, sekalipun gunung-gunung goyang oleh geloranya. Kota Allah, kediaman yang maha tinggi, disukakan oleh aliran-aliran sebuah sungai. Allah ada di dalamnya. Kota itu tidak akan goncang. Allah akan menolongnya menjelang pagi. Saudara-saudariku yang terkasih, judul renungan pada pagi hari ini adalah Percaya akan kekuatan Allah. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, belajar dari kisah-kisah bangsa Israel yang mendapatkan pertolongan Tuhan, bagaimana Tuhan menuntun mereka keluar dari negeri Mesir, melepaskan diri dari perbudakan yang terjadi di Mesir. Bagaimana pertolongan Tuhan kepada bangsa Israel yang kala itu dipimpin oleh Raja Hizkia menghadapi ancaman Raja Asyur. Juga kisah campur tangan Tuhan pada masa pembuangan di Babel dan sesudahnya adalah kisah yang menunjukkan betapa setianya Tuhan menolong umat pilihannya itu. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, ayat ini adalah sebuah deklarasi iman yang kuat, yang dalam, yang berakar dalam diri seorang pemazmur. Ia mengawali tulisannya dengan kata-kata yang memuji Allah, yaitu Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan, sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Artinya, sebagai penulis Mazmur ini, ia sudah sangat mengenal Allah yang ia sembah. Allah yang adalah penolong sejak kepada nenek moyangnya, bahkan menjadi penolong juga bagi dirinya saat ia mengalami kesesakan. Tentu saja, ia juga sudah membangun hubungan yang erat dengan Allah, yaitu mempunyai sebuah relasi yang hidup, sehingga ia mengetahui di mana Allah berada saat ia memerlukan bantuan tangan Tuhan. Sangat jelas dari kalimat bacaan ini bahwa penulis juga telah merasakan penindasan, mengalami kesesakan. Tetapi syukur baginya sebagai orang yang sangat mengenal Allah serta mempunyai hubungan yang baik, ia mengetahui di mana keberadaan Allah yang ia sembah. Untuk tempat pertama sekali ia mintakan pertolongan. Ia mengandalkan Allah sebagai tempat perlindungan dan sumber kekuatannya. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, ada banyak kita yang saat ini sedang menghadapi pergumulan, berada dalam situasi hidup penuh goncangan. Kita tidak perlu takut, karena ada Tuhan yang akan menolong kita, asalkan kita hidup benar dan mengenal Allah dengan sungguh-sungguh. Maka kita akan mengerti bahwa masalah yang kita hadapi saat ini tetap di dalam jangkauan tangan Tuhan.
Dengan kekuatan tangannya kita akan ditolongnya. Maka hendaklah kita menguatkan iman kita. Jangan sampai tergoyahkan dan kalah, sehingga melakukan hal-hal yang mendukakan Tuhan di dalam menyelesaikan pergumulan yang sedang dihadapi, seperti mengambil jalan pintas bahkan meninggalkan Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, bahwa masalah akan selalu ada dan akan selalu menjadi bagian dari hidup kita di dunia ini, seperti gelombang laut yang tidak dapat kita hentikan. Tetapi kita harus memohon pertolongan kepada Tuhan agar kita tidak tenggelam. Tetaplah bersamanya. Kita seharusnya mengandalkan Tuhan Allah kita saja sebagai tempat perlindungan, sebagai penolong dalam kesesakan. Percayalah akan kekuatan Allah. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kehidupan kita di dunia ini hanyalah sementara. Kita hanya menumpang saja. Bersiaplah, ada satu kota yang seharusnya menjadi tujuan akhir kita, yang di dalamnya tidak akan ada ratap tangis, tidak akan ada air mata dan perkabungan lagi. Kota itu adalah kota Allah atau Yerusalem baru. Boleh kita baca di dalam Wahyu pasal 21 ayat 2 dan 4. Oleh karena itu, selama kita hidup di dunia ini, berusahalah untuk hidup di dalam kebenaran, dan baiklah kita membangun relasi yang intim dengan Allah, mengenalnya lebih dekat melalui firman yang telah diwahyukannya di dalam Alkitab, sehingga kita benar-benar mengetahui harus melakukan apa bagi Dia, apa yang menjadi kehendak Allah. Bila kita sungguh mengenal Dia, maka kita tidak akan segan untuk berseru memohon pertolongannya. Ia akan buka jalan dan memberitahukan kehendaknya bagi kita untuk menyelesaikan masalah dan pergumulan hidup kita. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, saya mengajak kita semua untuk tetap mencari dan tetap percaya akan kekuatan Allah. Ia pasti menolong kita. Di dalam Mazmur pasal 50 ayat 15, berserulah kepadaku pada waktu kesesakan, aku akan meluputkan engkau dan engkau akan memuliakan aku. Demikianlah renungan pada pagi hari ini. Tuhan memberkati. Kita akan menutup renungan dalam doa. Tetapi jika saudara ingin didoakan secara khusus, hubungi email kami. Kerinduan kami agar channel ini menjadi berkat bagi banyak orang. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur untuk firman yang baru saja kami dengarkan. Kami juga ingin seperti pemazmur yang sudah merasakan pertolongan-Mu. Ia yang bisa mempunyai kedekatan dengan Engkau. Izinkan pula kami untuk berada di dekat-Mu selalu. Kami juga banyak menghadapi pergumulan di dalam kehidupan ini, baik yang bebannya ringan maupun yang berat. Dan kami adalah orang yang lemah. Kami tidak memiliki kekuatan untuk selalu siap menghadapi masalah di hidup kami, sehingga memungkinkan kami sering mengambil keputusan yang salah untuk menyelesaikan masalah kami. Saat ini kami tahu ada Tuhan yang dapat menolong kami sepenuhnya, yang memberikan tempat perlindungan serta sumber kekuatan yang akan menunjukkan jalan bagi kami, sehingga kami bisa terbebaskan dari kesesakan masalah yang kami alami. Kami datang dan menyerahkan seluruh hidup kami di dunia ini kepadamu, sampai akhirnya menuju rumah-Mu. Ampunilah dosa dan kesalahan kami, ya Allah. Biarlah Roh Kudus senantiasa beserta kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudari, mulailah harimu. Kiranya kasih dan anugerah Tuhan senantiasa melimpah di dalam kehidupanmu. Muliakanlah Tuhan di dalam setiap aktivitasmu, dan jadilah saksi hidup bagi firman-Nya. Roh Kudus menyertai kita semua. Sampai berjumpa kembali di renungan berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.